Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya. Ya kan? Tuhan mau saya dan saudara ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, hiduplah seperti pada waktu engkau dipanggil Tuhan. Amin. Saudara renungkan sebentar, bagaimana keadaanmu ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Yang sudah menemukan katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu kita sudah membahas kitab Korintus ini. Saudara, kalau saudara perhatikan pelajaran demi pelajaran, Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus, ternyata mengikut Tuhan itu adalah pilihan, saudara. Hidup kita itu begitu fleksibel sebenarnya ketika kita memilih mengikut Tuhan. Amin. Paulus berkata, kalau kamu mau kawin silahkan kawin, kalau kamu mau dipanggil dalam keadaan tidak kawin silahkan, ya kan? Paulus mengingatkan tentang perceraian, ya kan? Saudara lihat, apa saja yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, dalam kehidupan kita sehari-hari, Paulus mau tunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa itu adalah pilihan. Amin. Sama sepertinya saya dan saudara, saudara mengikut Tuhan adalah pilihan saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan selanjutnya, artinya lanjutan dari pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya. Ya kan? Tuhan mau saya dan saudara ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, hiduplah seperti pada waktu engkau dipanggil Tuhan. Amin. Saudara renungkan sebentar, bagaimana keadaanmu ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Ketika engkau menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ya kan? Saudara harus lihat, kita akan belajar sedikit kehidupan atau latar belakang jemaat Korintus pada waktu itu. Saudara, jemaat Korintus begitu kacau pada masa itu. Tidak hanya tentang perpecahan saudara, tapi bicara tentang perceraian lah, tentang pernikahan yang tidak baik lah, yang merasa menikah baik, tidak menikah juga tidak baik seperti itu. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa lebih Kristen daripada orang yang lain, ya kan? Dalam kehidupan sekarang ada orang-orang yang merasa lebih benar daripada orang lain. Ada orang yang merasa lebih kudus daripada yang lain. Saudara, kalau engkau kudus di hadapan Tuhan itu baik, amin. Tapi kalau saudara merasa Anda adalah orang yang paling benar, perlu dipertanyakan. Gereja, kalau Anda merasa gereja Anda adalah gereja yang paling benar, gereja Anda perlu dipertanyakan. Ya kan? Pengajaran, kalau Anda merasa pengajaran Anda adalah pengajaran yang paling benar, pengajaran Anda pun perlu dipertanyakan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Ditentukan Tuhan. Saudara perhatikan kata ditentukan Tuhan. Seolah-olah kehidupan orang Kristen ini adalah takdir. Saudara percaya takdir atau tidak? Bapak Ibu percaya takdir? Ada enggak takdir dalam kekristenan? Ada atau enggak? Yang katakan ada, angkat tangan. Yang katakan enggak ada. Haleluya. Saudara enggak ada takdir. Kalau orang lain percaya, kalau takdir ada ya. Tapi Bapak Ibu, kalau takdir itu seolah-olah kata ditentukan Tuhan baginya, seolah-olah kehidupan saya dan saudara itu Tuhan yang tentukan. Contohnya, Bapak si Hotang ini ditentukan masuk surga, ya kan? Ane Murti nggak masuk. Nah, ini orang yang bicara kata ditentukan, Bapak Ibu. Seolah-olah sejak awal kata ditentukan itu udah ditulis Tuhan. Nama-nama yang masuk surga, ya kan? Nama-nama yang tidak masuk surga. Nama-nama yang di tengah-tengah, ya kan? Setengah di surga, setengah enggak, ya kan?
Kalau orang yang percaya takdir saudara, orang yang seperti itu, makanya jadi suka-suka hati hidup, ya kan? Ujung-ujungnya, ya udahlah, mau berbuat dosa lah. Toh Tuhan udah atur kok, ya kan? Toh Tuhan udah tahu kok kehidupannya. Berbuat dosalah selagi hidup, ya kan? Nikmatilah hidup. Urusan masuk surga belakangan, ya kan? Urusan mati belakangan, ya kan? Ini orang yang percaya takdir saudara. Artinya kalau udah ditakdirkan Tuhan kau masuk surga, masuk surganya kau, percayalah. Tapi kalau udah ditakdirkan Tuhannya kau masuk neraka, mau sebaik apapun kau kawan, masuk nerakanya kau, ya kan? Ini yang percaya takdir. Tapi saya mau katakan kepada saudara jemaat Tuhan hari ini, bahkan saudara dimanapun engkau berada, bahwa mengikut Tuhan itu bukan takdir. Mengikut Tuhan itu pilihan saudara, amin. Menjadi anak Tuhan itu pilihan saudara, ya. Pilihan saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan itu pilihan saudara. Kalau saudara percaya, ikutlah Tuhan. Kalau nggak percaya, jauhlah dari Tuhan, ya kan? Daripada saudara capek tapi hanya tahu takdir. Yang masuk surga itu kan udah Tuhan tetapkannya. Dari semula telah kau tetapkan. Udahlah, udah ditetapkan Tuhannya. Sejahat apapun kita, rupanya Tuhan udah tulis nama kita dulu. Ayolah berbuat jahat, ya kan? Ini saudara yang salah dalam kekristenan. Supaya saudara tahu, ya. Firman Tuhan katakan, seperti ditentukan oleh Tuhan. Nah, kata ditentukan Tuhan ini saudara, saudara harus mengerti. Karena pada sejak awal diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk apa saudara diciptakan? Untuk apa saudara diciptakan Tuhan? Memuliakan Tuhan. Untuk mengagungkan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan saudara, ya kan? Ini yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan katakan sejak ditentukannya, keadaan ditentukannya bagi kita, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Saudara, kapan saudara dipanggil Tuhan? Cuman orang Kristen yang dipanggil Tuhan tetap hidup, ya kan? Yang lain dipanggil Tuhan mati sudah. Kalau hamba-hamba Tuhan, saya dipanggil Tuhan melayani, tapi masih hidup. Kalau yang lain dipanggil mati saudara, ya kan? Nah, tapi artinya saudara, setiap orang mengalami panggilan Tuhan, amin. Tapi tidak semua orang membuka telinga untuk panggilan itu. Ya, percaya saudara? Makanya ketika Samuel dipanggil Tuhan, Samuel, dia datang kepada Imam Eli. Apa, Bapak? Ya kan? Dia dengar panggilan itu tapi dia datang kepada Eli. Karena apa? Eli itu bapak rohaninya saudara. Sampai 3 kali, Samuel. Lalu Eli pun mengerti. Samuel, kalau dipanggil lagi nanti namamu, Samuel bilanglah, ya Tuhan ini aku. Amin. Artinya saudara, setiap orang mendapat panggilan Tuhan. Amin. Tidak ada di antara saudara yang tidak dipanggil Tuhan. Saya yakin saudara hadir pun di tempat ini karena panggilan Tuhan. Amin. Masalahnya, saudara buka kuping atau tutup kuping. Tuhan nantilah bentar lagi. Nah ini saudara masalahnya. Atau saudara nggak tahu. Atau saudara mau tunggu sampai Tuhan yang panggil saudara. Kalau pendeta yang suruh saya datang doa, itu belum dari Tuhan. Ya kan? Masalahnya kalau Tuhan yang panggil saudara, jadi sakramen, ya kan? Itu bahayanya. Saudara memang datang ke gereja, tapi nggak untuk berdoa lagi, untuk didoakan, disakrameni. Syatano mulak mau tutano, bus. Artinya saudara, pendeta itu adalah perantaranya Tuhan, amin. Kalau pendeta saudara katakan datanglah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Saudara jangan sampai tunggu langit terbuka memanggil nama saudara, datang petir puar. Niko, sembahlah Tuhan. Saya saudara kalau ada suara seperti itu pun saya lari duluan, ya kan? Kalau ada suara seperti itu. Artinya panggilan Tuhan itu tidak berbicara saudara jangan berharap Tuhan panggil dengan cara itu lagi saudara. Amin. Tapi hatimu, ya kan?
Saya yakin Tuhan itu berbisik dalam keadaan yang sunyi, lembut, ya men. Saudara bisa hadir dalam berbagai cara memanggil saudara. Makanya firman Tuhan katakan pada waktu engkau dipanggil. Masalahnya bukan pada waktu engkau dipanggil hari ini. Pada waktu engkau menjawab panggilan itu. Amin. Apakah saudara panggilan? Biarkan panggilan tak terjawab dari Tuhan. Ya kan? Saudara perhatikan hidupmu. Jangan biarkan sampai 3 kali panggilan tak terjawab dari Tuhan. Sempat 3 kali panggilan tak terjawab, Tuhan pikir pun, aduh udah sibuk kali anakku ini, jangan lagi dipanggil. Saudara gak akan dipanggil lagi, ya kan? Udah giliran pemanggilan di surga nanti, ya kan? Niko lagi baca WA. Niko, gak didengar. Niko, lewat. Nahel, baru, ya Tuhan ini, ya udahlah, los lah si Niko. Artinya ini contoh nih kok. Artinya saudaraku, bukan berbicara kapan Tuhan panggil engkau, tapi kapan engkau jawab panggilan Tuhan. Amin. Kapan saudara respon panggilan Tuhan? Tuhan, aku udah sampai 60 tahun kok enggak aku dengar panggilan Tuhan. Saya punya opung saudara, sampai hari ini udah 105 tahun masih hidup. Kadang orang keluarga kami bercanda, kenapa dia belum mati? Itulah karena dia udah peka saudara. Jadi ketika dipanggil Tuhan pulang gak dengar dia. Ya kan? Gak dengar lagi dia saudara. Jadi kalau dia nonton sama cucunya, capek cucunya ini menerangkan, kayak gininya katanya mau kayak gini. Tapi dia gak dengar. Saudara kalau gak mau mati, jangan usah dengar panggilan Tuhan. Tulilah saudara ya. Jadi pengusaha ini belum mati-mati saudara. Saya pun bingung, ini kenapa ini Tuhan ya kan? Apa dia betul-betul gak dengar lagi panggilan Tuhan ya kan? Nah, pulanglah anakku, gak dengar dia, pulang. Terakhir saudara opung saya itu udah pernah ditabrak mobil masih hidup saudara ya kan. Mungkin Tuhan panggil pulang ya, gak pulang juga rupanya ya. Tapi itu intermezzo saudara, tapi masih hidup sampai hari ini. Udah udah malas dah saya ngitung umurnya saudara ya. Udah kebanyakan soalnya. Tapi artinya ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saudara perhatikan, ada ketetapan yang diberikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Ya, yang pertama adalah, saudara perhatikan ayat 18. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Saudara lihat, hidup pilihan, ya kan? Ngikut Tuhan pilihan. Saudara, engkau diselamatkan bukan karena peraturan gereja, betul nggak? Tapi jangan habis ini pendeta buat peraturan, saudara nggak mau tahu. Itu kan peraturan Bapak, ini ada ayatnya loh Pak. Mengikut Tuhan itu bebas. Ya kan, kalau itu saudara jangan bawa nama-nama saya nanti ya kan, urusan saudara. Tapi artinya ini soal sunat saudara ya. Kalau bagi orang Yahudi, firman Tuhan katakan sunat itu hal yang penting bagi orang-orang Yahudi ya. Khususnya bahkan saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayat 1 sampai 41, saudara boleh baca itu bicara tentang konsili atau sidang di Yerusalem. Di situ Paulus membela habis-habisan tentang soal sunat saudara. Padahal dia itu orang Yahudi. Dia katakan gak penting disunat atau tidak disunat. Ya kan, luar biasa gak saudara? Ya, dia bela saudara, artinya bukan soal disunat atau tidak disunat. Ya, artinya saudaraku, ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas saudara. Saya gak perlu berikan bahasa Yunaninya. Ini udah jelas ya saudara. Kalau engkau dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau engkau dipanggil dalam keadaan bersunat, tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Tuhan. Amin. Apa yang penting saudaraku? Mentaati hukum-hukum Tuhan. Lah, Pak, bersunat kan hukum Tuhan. Muncul pertanyaan seperti ini, pertanyaan orang-orang Farisi ini.
Orang-orang Saduki yang ingin menjatuhkan. Kalau ada yang tanya seperti ini, nanti kita doakan sama-sama supaya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Artinya saudaraku, Paulus mengatakan sebagai orang Yahudi tulen, sebagai orang yang disunat pastinya saudara. Karena apa saya katakan dia disunat juga? Karena dia katakan dalam hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu kata Paulus saudara ya. Lalu dia berkata tidak penting disunat atau tidak disunat. Bagaimana engkau dipanggil Tuhan, tetaplah dalam keadaan itu. Karena saudaraku dalam Ulangan pasal ke-30 saya tunjukkan ayatnya kepada saudara ya supaya saudara mengerti apa maksud firman Tuhan. Ulangan pasal 30 ayat ke-6. Dan Yahweh Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Amin. Sunat pada hakikatnya adalah membuang sebagian daripada kulit katan daripada manusia itu. Itu definisinya saudara. Nah, tapi firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal ke-30 ini berbicara tentang pertobatan bangsa Israel, saudara. Firman Tuhan katakan bukan hanya sunat secara jasmani, tapi Tuhan katakan ia akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Artinya, definisi sunat di situ saudara, memotong bagian yang tidak perlu, yang tidak benar dari hatimu. Amin. Dari hatimu dan dari keturunanmu. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Ada sesuatu yang harus diputuskan dari yang tidak benar dalam hatimu. Ya kan? Kalau hatimu selama ini tidak benar di hadapan Tuhan, berarti sunat yang Tuhan maksud adalah hatimu dibereskan. Haleluya. Kalau hatimu saudara menyimpan dendam, potong dendam itu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau hatimu membenci seorang dengan yang lain dalam anggota keluargamu, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau potong sikap yang tidak benar itu. Amin. Itu yang perlu saudara. Jangan sibuk berdebat. Karena orang Korintus pada waktu itu ada yang menganggap orang yang tidak bersunat tidak benar. Bahkan di situ dikatakan orang-orang Yahudi harus disunat, tidak boleh tidak. Tapi firman Tuhan katakan, yang penting itu hatimu. Amin. Yang penting itu hati keturunanmu. Tuhan mengampuni bangsa Israel ketika dia menyunat hati umatnya. Saya percaya saudara, mereka putar-putar di padang gurun itu adalah sedang prosesnya Tuhan. Tuhan pangkas yang tidak benar dalam hati mereka. Orang yang suka menggerutu Tuhan pangkas dari hatinya. Amin. Saya percaya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, engkau akan bisa mengasihi Tuhan kalau hatimu sudah disunat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, Roma 3 ayat 23 bahwa manusia itu telah berbuat dosa karena apa? Manusia itu mengasihi dirinya sendiri, tidak lagi mengasihi Tuhan. Saudara, seharusnya kita hidup untuk mengasihi Tuhan, amin. Tetapi manusia itu berubah setia daripada Tuhan, lalu hatinya menjadi mengasihi dirinya sendiri dan tidak lagi mempedulikan Tuhan. Manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia itu menjadi mati di dalam Tuhan. Makanya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, hiduplah bagaimana engkau dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, jangan mau menjadi orang yang merasa paling benar daripada orang lain. Amin. Kalau ada saudara berjumpa dengan orang lain yang merasa dia lebih kudus daripada saudara, saudara cukup tenangkan hatimu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku belum sempurna, Tuhan sempurnakan aku. Amin. Karena saya yakin saudara, penyempurnaan itu bicara tentang proses. Penyunatan hati itu pun bicara tentang proses. Betul? Gak ada orang yang tiba-tiba mengikut Tuhan langsung berbalik 180 derajat tiba-tiba menjadi baik sekali. Gak ada saudara, percayalah. Pendeta pun masih bisa marah, ya kan? Harusnya kalau udah pendeta jangan marah-marah lagi lah Pak, ya kan? Tapi ada gak pendeta yang marah? Ada saudara.
Pendeta mana yang gak pernah marah? Pendeta yang sudah mati, ya kan? Selagi pendeta itu masih hidup, dia pasti marah, saudara. Pasti marah. Tapi nggak sama lagi dengan orang yang marah di luar Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan. Dia katakan tidak penting bersunat atau tidak bersunat. Amin. Yang penting adalah hidup menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Gaya hidup manusia di dalam Tuhan itu bagaimana, saudara? Saudara perhatikan dalam Efesus. Saya berikan ayat-ayatnya saja. Saudara boleh baca dan saudara boleh catat kebenaran firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tuhan mau setiap orang yang sudah disunat hatinya tidak lagi hidup mengikuti roh-roh orang durhaka. Amin. Amin. Artinya kepercayaanmu tidak sama dengan kepercayaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang lain, saudara waktu Paskah kemarin saya pergi membersihkan makam adik saya, saudara. Saya bersihkan. Lalu di sampingnya itu ada makam orang lain, tetangga, saudara. Saudara bayangkan itu kami pergi udah hari Sabtu, Paskah Jumat ya kan, Sabtu. Tapi satu komplek kami di situ, saudara. Yang punya keluarga datang rame-rame. Rame kali lah pokoknya tiba-tiba kuburan itu. Padahal di rumput-rumput sudah. Saya bilang, Ang Boru, siapa di sini kepala lurahnya? Yang inilah, ini yang duluan mati. Tapi saya katakan saudara, ketika mereka sudah membersihkan, lalu ditaruhnya lah rokok di dalam kuburan itu. Dihidupkan. Saya bingung ya kan. Tapi katanya biar merokok. Udah mati merokok ya kan. Saudara baca di bungkus rokok itu. Rokok membunuhmu. Udah mati mau dibunuh lagi. Bayangkan yang udah mati mau dibunuh lagi saudara. Ya kan. Kalau ada saudara yang melakukan ini. Saudara sedang membunuh orang mati 2 kali. Gak tahu lagi saya jantung yang mana yang rusak itu, paru-paru yang mana yang rusak itu. Jangan lagi kasih ya kan. Udah cukuplah saudara bunuh dia waktu saudara dia hidup. Ya kan? Kalau ada yang saudara masih memberikan dia merokok ya kan. Yang masih merokok berhentilah merokok. Karena rokok membunuhmu. Jadi iklan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Artinya saudara, dulu aku preman ya waktu dipanggil Tuhan. Berarti gak salah aku tetap preman. Ini rupanya ada ayatnya Pak Pendeta. Ya kan? Dulu aku pemabuk Pak Pendeta ketika dipanggil Tuhan. Berarti gak salahnya aku pemabuk hari ini. Ada ayatnya Pak Pendeta. Ya kan? Jemaatnya udah banyak belajar firman Tuhan kayak gini. Ya. Tunjukkan ayat sama pendetanya. Dulu aku lakukan bisnis ini gak masalahnya pendeta, masih lancar. Tuhan bilang, tetaplah lakukan itu Pak Pendeta. Ini ditambah-tambahnya firman Tuhan. Tapi saudara tidak mengerti apa yang Tuhan mau ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, engkau dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Efesus 2 ayat 10, engkau dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau pekerjaanmu tidak baik saudara, itu bukan dari Tuhan, percayalah. Amin. Hidupmu, firman Tuhan katakan ketika engkau dipanggil Tuhan, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu, ya kan? Engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan, tapi gayamu seperti preman pasar, ya kan? Oh, jangan lihat dari luarnya Pak Pendeta. Iya, kami nggak lihat luarnya, tapi dalamnya pun masih kayak gitu. Ini yang nggak betul. Kalau cuman luarnya yang kayak gitu masih puji Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat saya jalan di luar kan kayak agak-agak seramnya ya kan. Tapi belum tentu saya seram. Tapi kalau seram pun puji Tuhan itu ya kan. Amin. Artinya engkau harus hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Kalau engkau dipanggil menjadi pelayan Tuhan, tunjukkanlah sikap yang menunjukkan engkaulah pelayan Tuhan. Kalau engkau dipanggil menjadi orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan, hiduplah dengan cara yang seperti itu. Jangan hidupmu berbanding terbalik dengan panggilanmu. Amin.
Dipanggil jadi tentara tapi gayanya gaya dokter, kan nggak mungkin saudara. Ya kan? Dipanggil jadi tentara tapi gayanya gaya guru, nggak mungkin. Harus sesuai, ya men. Kalau engkau dipanggil menjadi tentara, gayamu harus seperti tentara. Ya kan? Itu orang yang hidup berpadanan dengan panggilannya. Firman Tuhan katakan juga dalam Efesus, saudaraku, kalau engkau hidup dipanggil oleh Tuhan, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasal 4 ayat ke-17. Jangan sama gaya hidupmu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sama gaya hidupmu dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tuhan mau engkau mendekat kepada Dia. Karena apa, saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, engkau harus berjalan sepadan dalam panggilanmu. Amin. Engkau harus hidupi panggilanmu. Kalau engkau tidak hidupi panggilanmu, saudara, maka itu akan menjadi beban dalam hidupmu. Oh, aku dipanggil menjadi pelayan di gereja. Kalau engkau tidak hidupi panggilanmu, maka engkau akan merasa menjadi beban menjadi pelayan di gereja. Betul. Tapi kalau engkau alami panggilan itu, engkau jalani panggilan itu, engkau akan tenang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, engkau harus hidup dengan memperhatikan setiap hukum-hukum Tuhan. Perhatikan hukum-hukum Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil oleh Tuhan. Engkau dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau engkau hidup dalam kasih. Amin. Hidup mengasihi satu dengan yang lain. Hidup memperhatikan satu dengan yang lain. Ini yang pertama, ini ketetapan yang pertama. Jangan masalah sunat tidak bersunat membuat engkau berdosa di hadapan Tuhan. Atau engkau bisa membuat merendahkan yang lain. Karena apa, saudaraku? Di dalam Kristus, firman Tuhan katakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak lagi ada orang barbar, tapi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia beroleh hidup kekal di dalam Tuhan. Amin. Dia mendapat kehidupan kekal di hadapan Tuhan. Masalahnya, apakah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu? Oh, kita baru Paskah, ya kan? Ketika saudara bernyanyi tentang penyaliban, mungkin beberapa orang hati saudara menjadi sedih, diiringi musik yang begitu hening, dengan alunan dari si pengkhotbah yang begitu membuat sedih, saudara mulai menangis. Tapi habis itu, saudara tidak ingat akan pengorbanan Yesus. Saudaraku, Yesus membuktikan kasih itu dengan mati di kayu salib. Amin. Dia tidak hanya berbicara kasih, tapi dia buktikan kasih itu. Tuhan mau, saudara, dalam Efesus pasal 5 yang kedua, engkau hidup dalam kasih. Amin. Engkau memperhatikan yang satu dengan yang lain. Engkau tidak hanya berbicara, tapi engkau mengasihi dan membuktikan kasih itu kepada yang satu dengan yang lain. Saudaraku, bagaimana orang yang merasa dirinya itu paling benar? Ini saya berikan contoh-contoh real, tapi kalau ada pun yang sudah terlanjur melakukan ini, saya tidak katakan saudara berdosa di hadapan Tuhan, ya kan? Saya tidak sedang menghakimi saudara di siapapun saudara. Tapi saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ada orang, saudara, yang merasa dia akan menjadi lebih benar dengan menambahkan nama kekristenan di samping nama aslinya. Pernah saudara temukan seperti ini? Contohnya Paulus Budiono, ya kan? Contoh, ada nama Paulus di sampingnya. Oh, berarti ini orang Kristen. Contohnya siapa lagi? Christian. Oh, ada nama Christian, Christ, Kristus. Oh, banyak orang yang berubah namanya ketika dia dibaptis. Ada saudara yang berubah namanya pas dibaptis? Gak ada. Kalau ada pun ya sudahlah. Berdoalah, Tuhan, nama aku pas lahir itu udah diganti pas baptisan, Tuhan. Jadi biar gak salah, maju nanti aku pas pemanggilan dalam kitab kehidupan itu. Ini nama aku. Tuliskanlah nama aku dalam kitab kehidupan itu, ya kan? Siapa tahu masih bisa diedit. Oh,
Enggak si Toel lagi namanya, sudah si Christian rupanya. Saudara, ketika seseorang menambahkan nama kekristenan di samping namanya, tidak berarti dia menjadi lebih baik daripada orang lain. Betul? Saya jumpa kemarin waktu saya pulang kampung, saudara, ada anak-anak. Siapa namanya ini, Henok. Baru tahu saya kayak mana muka si Henok. Yuh, si Henok siapa? Saya terkejut, saya tanya, Henok siapa? Henok yang terangkat ini nih. Oh, saya bukan menyalahkan ya, kalau dia percaya dia kasih nama itu, puji Tuhan saudara. Artinya kalau sejak lahir anak saudara kasih nama itu nggak masalah ya kan. Tapi jangan sesudah besar saudara ganti namanya. Aduh kok nggak ada nama-nama Alkitabnya ya. Ku kasihlah Petrus. Ya kan. Sesudah dia besar. Ya kan. Saya bingung, oh Henok, ya kalau itu imanmu jadilah seperti itu, amin. Tapi masalahnya saya banyak menemukan kawan-kawan saya saudara yang namanya nama Alkitab tapi sikapnya sikap itulah. Gak sepadan namanya dengan tindakannya. Itu jadi beban saudara. Bukan menjadi beban bagi dia, beban bagi keluarganya. Oh, nama anakmu sini, ya sikapmu kayak gitu. Itu jadi beban. Si anak ini pun gak sanggup hidup saudara, ya kan, namanya si Henok, ya kan. Pas sekolah dia bandel dia, namanya anak-anak kan bandel. Itu namamu si Henok. Gak aku yang suruh bapakku buat nama aku si Henok. Kalau dibilang kayak gitu kayak mana saudara, ya kan. Jadi hati-hati, jangan kasih nama kepada anak. Saya ini mulai mikirkan nama anak saya nanti nih saudara, ya kan. Biar nama itu gak jadi beban sama dia. Iya kan, jangan jadi beban, dikasih nama Henok. Henok itu harus hidup bergaul dengan Tuhan. Harus seperti ini, diajari guru sekolah minggu. Henok, jangan bandel kau, ini Henok. Saudara, betapa tertekannya jiwanya, hati nuraninya gara-gara nama itu. Ya kan, mulai pikirkan nama-nama yang tidak menjadi beban bagi dia. Amin. Setidaknya pas kecil dia nggak tahu artinya, pas besar saudara terangkan ini arti namamu nak, supaya jadilah seperti ini. Amin. Jangan berat kali kasih nama anak. Haleluya. Nah saudaraku, kita lanjutkan apa ketetapan yang kedua. Nah ini masih dua ketetapan, ya kan, masih ada waktu, amin. Ketetapan yang kedua adalah ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula lah orang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Artinya ada orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan dia itu sebagai seorang hamba. Mungkin saya dan saudara juga adalah hamba pada waktu engkau mendapat panggilan Tuhan itu. Hamba dosa, betul? Tahu hamba dosa saudara? Artinya engkau punya hutang dengan Tuhan. Amin. Saudara, hutang pada masa orang Yahudi saudara, di zaman Yesus masih ada dosa yang bisa dinominalkan. Artinya kalau engkau lakukan ini kau harus bayar sekian. Makanya Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang dihapuskan hutangnya. Karena dosa identik dengan hutang saudara pada waktu itu. Imam bisa menominalkan utang saudara. Makanya tidak heran ada orang yang mengajarkan bangunkan gereja untuk Tuhan. Maka dosa akan diampuni. Karena ada pada waktu itu di masa orang Yahudi seperti itu saudara. Bisa menominalkan dosa. Tapi hari ini tidak. Karena apa? Engkau dibayar oleh Tuhan, dibayar lunas saudara dengan darahnya. Makanya salah satu perkataan Yesus di kayu salib adalah sudah selesai. Artinya dibayar lunas. Amin. Bukan kredit. Amin. Enggak kredit saudara. Saya dan saudara itu dibayar lunas oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dulu kamu adalah hamba dosa. Kamu berhutang keselamatan itu. Tapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membuat engkau dibayar lunas dan menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Amin. Beda hamba dosa, beda hamba manusia dengan hamba Tuhan.
Ini beruntungnya Anda kalau Anda mengaku sebagai hamba Tuhan. Kalau hamba manusia, saudara, ketika seseorang dibeli menjadi seorang hamba, dia kehilangan hak akan hidupnya. Seluruh haknya adalah menjadi bagian si Tuhan yang membeli dia. Karena dia sudah dibeli, saudara. Mau diapain pun hamba ini urusan dia. Makanya kalau ada TKI yang mati di Pakistan, di Palestina sana, saudara, jangan saudara salahkan. Karena sistem mereka seperti itu. Saudara berbicara HAM di Indonesia, mereka berbicara tentang budak di sana. Saudara nggak bisa samakan. Engkau udah dibeli, dibayar. Terserah mau diapain, ya kan? Kalau nggak mau diapa-apain, jangan ke sana. Itu aja, saudara. Jangan paksakan hukum negaramu dengan hukum mereka. Sistemnya mereka seperti itu. Kita ngomong, kasih, nggak ada HAM-nya. Nggak itu sistem mereka. Makanya ada orang yang menuntut hal yang dia tidak tahu, saudara. Ya kan? Nah, saudaraku, kalau engkau dipanggil menjadi hamba, tetapi di dalam Tuhan kamu menjadi orang merdeka. Kalau dulu kamu adalah hamba dosa, ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, kamu menjadi orang merdeka. Amin. Saya dan saudara di dalam Tuhan adalah orang merdeka. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Bukan lagi terikat oleh sakit penyakit. Tapi engkau menjadi orang merdeka di dalam Tuhan. Demikian pula orang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Sekalipun engkau orang kaya pada waktu engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau tetap menjadi hamba di dalam Tuhan. Amin. Artinya sekaya apapun orang yang dipanggil Tuhan, engkau tidak bisa menjadi tuan dalam pelayanan Tuhan. Engkau tidak bisa mengatur pelayanannya Tuhan. Engkau tidak bisa menggurui dalam pelayanan Tuhan. Orang miskin, orang kaya ketika ditebus Tuhan, engkau hambanya Tuhan. Amin. Artinya tetap layani Tuhan. Hiduplah sebagai hamba. Tapi hamba dalam kekristenan, saudara, dalam mengikut Tuhan berbeda dengan hamba versi manusia. Karena apa? Di dalam engkau menjadi hamba Tuhan, engkau punya hak sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Engkau menjadi anak-anaknya Tuhan. Engkau menjadi milik bagiannya Kristus. Kamu telah dibeli, saudara. Kata telah artinya sudah selesai. Dibayar lunas, dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan lagi kamu menjadi hamba manusia. Kamu udah dibayar Tuhan, jangan jadi hamba manusia. Artinya kamu ditebus oleh Tuhan, jangan hidup karena peraturan-peraturan manusia. Sama halnya dalam kekristenan, saudara. Ada dalam kekristenan yang dipercayakan, tiap hari ini kita harus pakai baju yang ini. Hari ini ke gereja pakai jas, pakai dasi, pakai peci, pakai jubah, pakai kerudung. Ada yang orang-orang yang seperti ini. Saya mau katakan, jubahmu tidak membuat engkau lebih baik daripada orang lain. Pakaianmu tidak membuat engkau lebih kudus daripada orang lain. Tapi saat engkau mengaku engkau adalah hambanya Tuhan, saudara, engkau adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan kekal. Amin. Inilah kata firman Tuhan. Makanya saudaraku, Tuhan melihat motivasimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan mengerti maksud hatimu. Saudaraku, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, hiduplah sebenarnya sebagai orang yang sebenarnya harus memuliakan nama Tuhan. Inilah panggilan awal itu. Panggilan awal adalah hidupmu harus menyenangkan Tuhan. Hidupmu harus memuliakan Tuhan. Bukan berbicara keadaan fisik saja. Bukan berbicara tentang pekerjaan biasamu saja. Tetapi berbicara engkau diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau diciptakan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Engkau diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi ada orang-orang tertentu yang firman Tuhan katakan, engkau berseru-seru kepadaku, tapi engkau tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Engkau berkata Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Saudara, betapa sedihnya kekristenan yang seperti ini. Makanya firman Tuhan katakan menjadi hamba itu gak gampang. Ada orang yang mengaku hamba Tuhan tapi gayanya kayak bos Tuhan. Suka ngatur Tuhan. Ya kan? Tuhan hari ini buat ini. Tuhan besok lah kayak gini. Tuhan tahun depan kayak gini ya. Kamu bos atau hamba, saudara?
Kamu anak atau bapak? Itu aja pertanyaannya. Kalau engkau hambanya Tuhan, engkau tahu, engkau sadar dirimu adalah diri yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, engkau akan ikut apa yang Tuhan mau. Amin. Engkau akan mau seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata dalam Yeremia, saudara, lihatlah tukang periuk itu. Dia akan menghancurkan periuk itu dan membentuk menjadi bentuk yang baru. Lalu Tuhan berkata, apakah aku tidak akan melakukan itu kepada umatku Israel? Saudara, Tuhan mau tunjukkan pada waktu itu melalui Nabi Yeremia, saudaraku. Tuhan bisa mengubah. Tapi proses pengubahan Tuhan menjadi seperti awal dia mau ciptaannya itu adalah dia harus hancurkan ciptaan itu. Dia harus hancurkan keegoan saya dan saudara. Kalau engkau merasa orang yang paling benar, Tuhan harus hancurkan itu dulu. Kalau engkau merasa orang yang paling kudus, Tuhan hancurkan sifat itu dulu. Lalu dia bentuk menjadi apa yang dia mau sejak awal engkau dipanggil oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, kembali Paulus ingatkan dalam ayat yang ke-24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Tuhan dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil oleh Tuhan. Amin. Hiduplah sebagaimana engkau dipanggil oleh Tuhan. Jangan selalu berusaha menjadi orang yang lebih Kristen daripada Kristen yang lain. Berusaha menjadi orang yang lebih kudus atau menganggap lebih kudus daripada orang yang lain. Tuhan gak senang orang yang seperti itu. Tuhan gak senang, saudara. Kenapa, saudaraku? Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saudara perhatikan. Ayat yang pertama Paulus katakan, aku orang yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya Paulus, dia tahu dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dikuduskan oleh Tuhan. Dia sadar dia adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan saudara, ayat yang ketiga dikatakan, dan kamu pun orang-orang yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Saya dan saudara, saya dan Paulus, saudara dengan Paulus gak ada bedanya, saudara. Saya, saudara, Paulus adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya, kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Setiap kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Manusia tidak akan bisa membenarkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan saudara. Artinya, saudaraku, Paulus pun mau ingatkan, kamu dulu adalah orang yang tidak benar. Kamu dulu adalah hamba. Bahkan saudara perhatikan dalam Efesus, Paulus berkata, dulu pun kami adalah orang-orang yang terhitung seperti mereka. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang menganiaya kekristenan. Tapi ketika dia bersatu dengan tubuh dan darah Kristus itu, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu, dia hidup sebagaimana apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin. Dia tinggalkan kehidupannya yang lama, saudara. Makanya firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal ke-5 yang ke-17. Apa katanya, saudara? Sebab sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana keadaanmu pada waktu engkau dipanggil Tuhan. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku orang yang gak layak menerima anugerah itu. Tapi saya mau katakan bukan hanya saudara yang berpikir seperti itu. Paulus pun pernah berpikir seperti itu. Dia tidak layak menerima anugerah itu. Tapi karena dia berserah di hadapan Tuhan. Saudara, dia mendapat perkenanan Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kekristenanmu jangan disibukkan dengan aturan-aturan gereja. Saudara, kepercayaanmu jangan digoyangkan dengan doktrin-doktrin gereja. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan doktrin. Tuhan tidak pernah mengajarkan teologi sekalipun. Tapi Tuhan mau, kalau engkau percaya kepadaku, lakukanlah perintah-perintahku. Amin. Saudara tidak perlu bingung untuk membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Kehendak Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan
firmankan dalam firman-Nya. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan.